Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwatul akhawat, jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat taufik pada hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali dan mengikuti kajian rutin kita pada pagi hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya senantiasa memberikan kita keikhlasan dalam setiap amalan dan al-qabul, yaitu menerimanya serta menjadikannya sebagai pemberat timbangan nanti pada al-mizan. Taibah, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sekarang kita akan memasuki bab baru dalam kitab At-Tauhid Sahih Al-Bukhari, yaitu bab yang ke-43. Bab yang ke-43 dari kitab, sekali lagi, kitab At-Tauhid Sahih Al-Bukhari. Di situ Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan babu qaulillahi ta'ala la tuharrik bihi lisanak. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk Al-Qur'an, yaitu untuk membaca Al-Qur'an, karena hendak bercepat-cepat. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk Al-Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an, karena hendak bercepat-cepat. Surah Al-Qiyamah ayat 16. Kemudian di situ Imam Al-Bukhari juga melanjutkan ucapan beliau dalam judul bab ini. Beliau menyebutkan wa fi'lin Nabi alaihi salatu wassalam haitsu yunazzilu alaihi al-wahyu, dan fi'il, sikap atau perbuatan Nabi SAW ketika diturunkan padanya wahyu. Kemudian kata beliau, wa qala Abu Hurairah 'anin Nabi alaihi salatu wassalam qala Allah Ta'ala, dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ma'a 'abdi haitsu ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku haitsu ma dzakarani, di mana saja atau ketika mereka mengingatku dan ketika mereka menggerakkan kedua bibirnya. Jadi kita ulangi, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala bersabda, berarti ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku, kata Allah, bersama hambaku ketika mengingatku, haitsu ma dzakarani, ketika mengingatku, ketika dia mengingatku, yaitu di mana saja atau ketika dia mengingatku. Kemudian wa taharrakat bi syafatahu, dan menggerakkan bibirnya untuk mengingatku, Tapi ini bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, tentu maksudnya di sini adalah menjelaskan bahwa kalamullah azza wa jal, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, itu lain dengan firman atau lain dengan ucapan makhluknya. Dan ini sekali lagi beliau banyak membahas. Tidak heran karena di zaman beliau kita ketahui banyak fitnah yang menyebar masih seputar kalamullah, masih seputar Al-Quran. Apakah kalamullah atau makhluk? Ya tentu akidah beliau rahimahullah ta'ala tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah akidahnya adalah aqidatu as-salaf. Namun karena banyak merajalelanya fitnah tersebut, jadi beliau pun terkena fitnah-fitnah tersebut. Banyak yang menuduh beliau bahwa beliau ini adalah terpengaruh pemahaman Jahmiyah dan seterusnya. Dan pernah kita sebutkan
beliau menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad untuk menjelaskan secara rinci akidah beliau dengan meriwayatkan hadis-hadis yang ada dalam bab tersebut. Nah, di sini juga beliau menyebutkan dan ingin beliau sampaikan ini buktinya bahwa Al-Quran yang kita baca itu terdiri daripada dua, ada yang membaca, ada yang dibaca. Ada yang membaca, ada yang dibaca. Nah, yang membaca ya tentu ini adalah makhluk. Yang membaca adalah makhluk. Sebab itulah kata beliau rahimahullahu taala, lafzi bil Quran makhluk. Nah, ini ucapan beliau ini multi tafsir tentunya. Tapi ya ketika kita membaca apa yang beliau jelaskan di kitab ini, kemudian di kitab-kitab yang lain yang beliau tulis, ya itu kita fahami bahwasanya ucapan beliau lafazku dengan Al-Quran atau lafazku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Nah, gara-gara ucapannya ini banyak orang yang tidak faham di zaman beliau sehingga beliau dituduh Jahmi. Jahmiyah. Nah, padahal yang beliau maksudkan adalah lafzi bil Quran makhluk, lafazku terhadap Al-Quran adalah makhluk adalah membaca Al-Quran dengan lisannya, dengan lidahnya, itu kan melalui makhluk. Dan bab sebelumnya pernah kita sebutkan bahwa ucapan itu kan disandarkan kepada yang mengucapkan sampai nanti di hari kiamat yang akan bersaksi pada kita adalah mata, kemudian juga kulit dan seterusnya. Itu kan disandarkan kepadanya, kepada mereka makhluk yang saat ini tidak bernyawa. Itu nanti akan disandarkan kepada mereka ucapan-ucapan tersebut sebagai kesaksian mereka terhadap manusia itu. Nah, inilah dia sebagai dalilnya, kata beliau. Contoh di sini, la tuharrik bihi lisanak. Nih. Kata Allah SWT, jangan kamu gerakkan lidahmu untuk Al-Quran karena hendak bercepat-cepat. Ini Allah sendiri menyandarkan kepada Nabi SAW ketika membaca Al-Quran. Kan ketika ini kan beliau membaca Quran, menggerakkan lidahmu itu untuk membaca Al-Quran. Ini Allah sendiri yang menyandarkan kepada Nabi SAW. Berarti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu ketika itu membaca Al-Quran, itu kan perbuatan beliau Nabi SAW, sehingga perbuatan beliau adalah perbuatan makhluk tentunya, sehingga wajar kalau beliau sebutkan lafazku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Namun pemahamannya seperti ini yang benar, karena tadi kita sebutkan multi boleh dua makna, boleh yang sahih, boleh yang tidak sahih. Yang tidak sahih tentunya Al-Quran yang kita lafazkan ya tetap kalamullah, tak boleh disebut makhluk. Tapi kalau yang difahaminya sebagai pemahaman Al-Bukhari, bahwa ketika dia membaca Al-Quran atau alat-alat dalam lisannya, lidahnya, itu yang dimaksud dengan makhluk, itu ya sahih. Tapi yang dibaca ya tentu adalah Al-Quran. Taib. Jadi ini janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk Al-Quran karena hendak bercepat-cepat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menisbatkan, menyandarkan perbuatan tersebut kepada Nabi SAW, yang ketika itu kita tahu Nabi sedang membaca Al-Quran mengikuti bacaan Jibril alaihi salatu wassalam. Taib. Kemudian kita lanjut. Kata beliau, wa fi'lin Nabi alaihi salatu wassalam haitsu yunazzilu alaihi wahyu. Dan perbuatan Nabi, fi'il Nabi ketika diturunkan padanya wahyu. Nah, ini apa maksud beliau? Lagi-lagi menekankan bahwasanya ketika Nabi SAW diturunkan padanya wahyu, yaitu Jibril alaihissalam turun kepadanya untuk membacakannya wahyu, ini perbuatan beliau. Maknanya itu disandarkan kepada beliau. Juga disandarkan kepada Jibril. Apa yang dibaca atau Jibril turun membaca, itu adalah perbuatan Jibril. Kemudian diikuti oleh Nabi SAW, apa yang dibaca oleh Jibril itu pun adalah perbuatan Nabi.
Nah, namun baik Nabi maupun Jibril yang dibacanya apa? Adalah kalamullah tentunya, adalah kalamullah. Tapi ketika mereka membaca masing-masing dengan lisan mereka masing-masing, ya tentu disandarkan perbuatan tersebut kepada mereka masing-masing. Tapi yang dibacanya adalah tetap sumbernya satu, yaitu kalamullah azza wajal. Taib, kemudian selanjutnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan kepada dari Nabi alaihi salatu wasallam, qala Allah taala, yaitu Allah berfirman hadis qudsi ini, ana ma'a abdi haitsuma dzakarani. Aku bersama hambaku di mana saja atau ketika dia mengingatku. Wa taharrakat bi syafatahu, dan menggerakkan kedua syafatahu, kedua bibirnya atau kedua bibir untuk mengingatku. Ini apa sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya adalah Allah sendiri dalam hadis qudsi ini menyandarkan kepada hamba atas perbuatannya. Apa perbuatan hamba di sini? Zikir, mengingat Allah. Apa sandaran perbuatan hamba di sini? Menggerakkan kedua bibirnya ini. Ini kan ketika menggerakkan ini Allah Subhanahu wa taala menyandarkannya. Nah, zikir kan termasuk juga Al-Qur'an, zikir. Jadi ketika menggerakkan seseorang manusia atau hamba menggerakkan bibirnya untuk mengingat Allah, dalam hal ini contoh Al-Qur'an, itu Allah sendiri menyatakan di sini menyandarkan kepada hamba tersebut. Jadi katanya ini haitsuma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Jadi aku bersama hambaku di mana saja atau tatkala dia mengingatku. Ini juga disandarkan, siapa yang mengingat di sini? Hamba. Kemudian siapa yang menggerakkan kedua bibir di sini? Hamba. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, ketika itu dia disandarkan perbuatan tersebut. Nah, jadi apa yang dia sebutkan daripada zikir, ya tentu itu adalah kalamullah azza wajal, kalau Al-Quranul Karim. Tapi ini maksud daripada Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Namun kalau kita melihat hukum-hukum yang lain daripada apa yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari, tentu bercabang-cabang tentunya. Ya, contoh ketika disebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Qiyamah ini, la tuharrik bihi lisanak, jangan kamu gerakkan lidahmu untuk Al-Quran karena hendak bercepat-cepat. Ini sebagai dalil bahwasanya tajwid itu hukumnya wajib untuk dipelajari, kemudian untuk wajib untuk diamalkan. Karena kalau kita membaca keterangan para ulama dalam kitab-kitab tajwidnya, itu mempelajari hukum tajwid adalah fardu kifayah. Adapun mengamalkan membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid adalah fardu ain, wajib atas setiap orang. Nah, poinnya adalah karena seseorang tidak mengamalkan atau tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, sehingga banyak di antara kaum muslimin ketika membaca Al-Quran tergesa-gesa. Ini tentu cabang-cabang daripada hukum-hukum yang ada daripada ayat ini tentunya. Sehingga Nabi SAW melarang mengkhatamkan Quran kurang daripada 3 hari. Itu untuk mencegah gerakan-gerakan lisan yang cepat. Karena kalau udah kurang daripada 3 hari, itu biasanya cepat. Namun di sini tentu ada pembahasan sendiri. Ini kita menyebutnya secara asal saja. Ya, ini hukum asalnya. Jadi sekali lagi, membaca Al-Quran dengan tajwid ini hukumnya wajib untuk mencegah seseorang membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Kemudian nanti kita akan membacakan riwayat yang ada di sini. Nah, tadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan daripada Nabi alaihi salatu wasallam hadis qudsi, ana ma'a abdi haitsuma dzakarani. Tadi kita sebutkan, kata Allah, aku bersama hambaku ketika dia atau di mana saja dia mengingatku, dan juga ketika dia menggerakkan kedua bibirnya. Ini kan bersifat umum tentunya.
bersifat umum. Hadis ini bersifat mutlak, yaitu bersifat umum. Adapun amaliyahnya, amaliyah zikir itu, amaliyah menggerakkan bibir ketika berzikir atau ketika membaca Quran, ya tentu merujuk kepada contoh daripada Nabi SAW. Ya tidak boleh seseorang itu membaca hadis ini. Ini hadis ini kan bersifat umum tadi kita sebutkan, lalu sembarangan saja dia membuat zikir-zikir, lalu sembarangan saja dia membuat cara-cara sesukanya dengan dalih, dengan alasan dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan dalil bahwa dia ingin bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut hadis ini kata mereka bahwa kalau kita ingin senantiasa bersama Allah, kita akan harus berzikir. Kita akan harus menggerakkan bibir, menggerakkan kita punya lidah, kita punya lisan. Ya betul itu, tapi kita harus ada contohnya. Kita harus ada contohnya. Karena di dalam syariat itu tidak hanya hadis ini saja sebagai ukuran, sebagai dasar. Kan banyak hadis-hadis yang lain sebagai dasar. Nah, dasar utamanya ya tentu kita harus mencontoh Nabi SAW supaya tidak terjatuh kepada hal-hal yang baru. Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fawaraddun. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam perkara agama ya tentu tertolak tentunya. Dan kita ingat juga ini sebagai celah tentunya bagi orang-orang yang suka mengada-ngada, yaitu suka membuat bid'ah dan seterusnya. Itu mereka kebanyakannya memakai dalil umum, memakai dalil yang bersifat mutlak. Yang namanya dalil umum, ya boleh-boleh semua boleh masuk di situ. Semua boleh masuk. Sebetulnya dalil umum ini harus dikhususkan dengan dalil-dalil yang khusus. Nah, ini tentu bahasan-bahasan hukum-hukum lain tentunya ketika para ulama menyebutkan hadis-hadis ini. Namun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ya tentu karena kepandaian beliau rahimahullahu taala, ini hadis-hadis ini juga masuk ke dalam kategori hadis yang sebagai dalil akidah, sebagai dalil akidah. Taib, kita lihat di sini hadis yang beliau riwayatkan. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu Awana an Musa bin Abi Aisyah an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala la tuharrik bihi lisanak. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzil shiddatan wa kana yuharriku shafatayhi faqala li Ibn Abbas fa ana uharrikuhuma laka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Faqala Sa'id ana uharrikuhuma kama kana Ibn Abbas yuharrikuhuma. Faharraka shafatayhi fa anzalallahu azza wa jalla la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Qala jam'uhu fi sadrika thumma taqra'uhu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Qala fastami' lahu wa ansit thumma inna alaina an taqra'ahu. Qala fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu Jibril alaihi salam istama'a fa idza intalaqa Jibril qara'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama aqra'ahu. Tapi ini hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Ibnu Abbas di sini? Dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Azza wa Jalla surah Al-Qiyamah ayat 16, jangan kamu gerakkan lisanmu. Itu Al-Qiyamah tadi kita sebut 16. Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini, Nabi SAW merasa sangat kepayahan, susah, sulit mengikuti wahyu yang diturunkan sehingga beliau gerak-gerakkan kedua bibirnya. Ibnu Abbas kemudian berkata kepadaku, maka aku gerakkan keduanya bagimu sebagaimana Rasulullah SAW menggerakkan keduanya. Sa'id berkata, dan aku menggerakkan keduanya sebagaimana Ibnu Abbas menggerakkan keduanya. Maka ia gerakkan kedua bibirnya sehingga Allah menurunkan ayat, janganlah engkau gerakkan lisanmu untuk membacanya agar kamu tergesa-gesa, sebab kewajiban kamilah yang mengumpulkannya dan membacakannya. Surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 17. Ibnu Abbas berkata, mengumpulkan yang dimaksud adalah mengumpulkan di dadamu. Kemudian kamu membacanya, maka jika kami telah membacanya, maka ikutilah bacaannya. Al-Qiyamah ayat 16.
Ibnu Abbas berkata, maka dengar dia baik-baik dan diamlah. Kemudian kami berkewajiban agar kamu mampu membacanya. Ibnu Abbas berkata, jika Jibril menemui Rasulullah SAW, maka beliau mendengarnya baik-baik, dan jika Jibril telah pulang, yaitu telah pergi, maka beliau membacanya sebagaimana Jibril membacakannya. Tapi ini tentu asbab an-nuzul atau sebab turunnya ayat yang sebagai bab ini, yaitu Al-Qiyamah ayat 16 dan seterusnya. Namun poinnya tadi dah kita ambil poinnya bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW daripada membaca ayat ini adalah disandarkan kepada beliau SAW. Sehingga membaca Al-Quran, membaca Al-Quran itu kalau yang dimaksud adalah membaca yaitu dengan lisan dan seterusnya, maka itu adalah makhluk karena disandarkan kepada makhluk. Tapi kalau yang dimaksud dengan membaca Al-Quran adalah Quran itu sendiri, maka itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Jadi kalau kita melihat di sini riwayat Ibnu Abbas yang tadi kita bacakan, Nabi SAW merasa kesulitan ketika turun wahyu itu beliau merasa kesulitan. Dibacakan kepadanya oleh Jibril tentunya ayat-ayat Al-Quran. Jadi beliau karena kesulitan, jadi beliau tentu secara normal orang yang merasa kesulitan dan seterusnya tergesa-gesa jadinya. Jadi ketika Jibril membaca ayat tertentu, jadi beliau langsung belum selesai ayatnya secara sempurna, udah diikuti lagi. Ya karena memang orang untuk berupaya semaksimal mungkin untuk menggrab itu ayat-ayat. Rupanya itu tidak betul. Rupanya itu keliru sehingga Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu gerakkan lidahmu. Jadi dengan cepat-cepat. Jadi maksudnya beliau SAW, Nabi itu menggerakkan lidahnya cepat-cepat supaya boleh mengikuti konon menurut pendapat beliau bacaan Jibril. Jadi mau tidak mau beliau harus cepat begitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dan menjamin itu adalah kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga yang baiknya adalah kamu mendengar, kemudian setelah itu baru mengulangi. Adapun berkaitan dengan menghafal dan seterusnya boleh hafal selanjutnya apa tidak, itu urusan Allah. Yang penting jalankan dulu perintahnya ini. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala di situ dalam Al-Qiyamah 16 17 itu kan sudah jelas di situ. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jika kami telah selesai membacanya, baru kamu membacanya. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan akan membacakannya. Berarti ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang penting adalah jangan tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran tersebut, yaitu walaupun tujuannya adalah untuk mengikuti Jibril, sebab nanti kalau tergesa-gesa salah dia punya penyebutan. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ini kepada Nabi SAW untuk betul-betul membacanya dengan betul. Adapun ketakutan nanti hafal apa tidak, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Sungguhnya kami akan mengumpulkannya Al-Quran di dadamu dan kami akan membacakannya. Ya tentu melalui lisannya itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika selesai dibaca, baru kamu membacanya, gitu. Nah, ini adalah kalau kita melihat dari sisi tahfidzul Quran, cara tahfidz Al-Quran, itu kan yang betul adalah talaqi. Itu talaqi. Syekhnya atau gurunya membacanya ayat-ayat tersebut sepotong-sepotong, baru diikuti oleh muridnya. Kalau sudah benar apa yang sesuai dengan bacaan gurunya, baru mulailah murid itu membacanya dengan sesuai dengan bacaan gurunya. Tidak boleh dia baru selesai gurunya dah baca,
baru terus pulang hafal. Itu keliru juga. Itu satu. Kemudian yang keduanya juga bahwa di dalam menghafal Quran itu yang paling utama adalah semangat dan ikhlas. Semangat dan ikhlas. Kenapa demikian? Karena kalau metode saja dicari mana yang paling cepat, karena banyak orang yang kononnya ingin menghafal Quran, tapi dia sebelum memulai hafal Al-Quran, banyak teori dibaca dulu, berapa buku dibaca dah. Karena buku-buku yang menulis tentang teori menghafal Quran itu kan sudah mulai banyak ini. Ada yang menghafal Quran dalam seminggu, menghafal Quran dalam sebulan. Caranya seperti ini, caranya. Ya masing-masing orang teorinya itu tidak salah tentunya. Tidak salah tentunya. Tapi yang kita bahas di sini dari apa yang kita ambil pelajaran daripada kisah Nabi SAW dalam talaqi wahyu, ini adalah yang paling pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Semangat tentunya ada ikhlas lillahi ta'ala. Karena ujung-ujungnya Allah lah yang mengumpulkan Al-Quran itu di dada Nabi SAW. Dan ujung-ujungnya Allah yang mengucapkan atau yang menjadikan Nabi SAW membacakan Al-Quran tersebut. Sehingga ketika orang itu mampu menghafal Quran, itu mampu menghafal sebagian ayat-ayat, itu sama sekali mereka tidak berhak untuk riya, sama sekali mereka tidak berhak untuk sombong, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpul Nabi SAW. Siapa yang boleh atau yang berani mengatakan Nabi SAW kepandaiannya itu agak kurang, lebih pandai yang hafal-hafal sekarang yang hafal seminggu, hafal 3 hari, hafal sebulan Al-Quran gitu. Tidak ada tentu yang berani. Jadi maknanya kita sama-sama sepakat bahwa Nabi SAW ini adalah orang yang paling pandai. Hafalannya kuat. Namun tetap saja teori Nabi SAW itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan menurut kalau kita lihat baca ini Nabi SAW metodenya, teorinya kan supaya hafal cepat gitu bacaan Jibril. Jadi beliau pun cepat-cepat itu membacanya, itu tidak cepat-cepat. Ini teorinya, tapi rupanya salah. Sepandai-pandainya berteori, kalau tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah tidak mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadanya, tidak Allah jadikan menghafal, tidak hafal juga. Gitu. Jadi intinya sekali lagi ikhlas lillahi ta'ala, kemudian semangat bismillah. Jadi pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih jalan sendiri-sendiri. Jadi kita tidak salahkan metode-metode tersebut, tapi paling tidak yang paling utama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian baru semangat. Berjalan pelan-pelan, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan memberikan jalan teori orang ini dengan teorinya sendiri-sendiri. Karena masing-masing orang ya tentu lain, tidak boleh si fulan teorinya begini, lepas itu kemudian teorinya dipraktikkan, diamalkan oleh si fulan, tak jadi-jadi juga. Karena fulan ketika menjalankan teorinya itu mungkin dia semangat tinggi gitu kan, ikhlas tinggi, kemudian banyak faktor-faktor yang lain gitu, sehingga teorinya itu metodenya jalan sesuai dengan dirinya. Tapi kalau si fulan mungkin lain lagi. Oleh sebab itulah yang kunci utamanya adalah ikhlas lillahi ta'ala, semangat. Nah kemudian bismillah, jalan, jangan putus. Dah insyaallah billahi ta'ala pelan-pelan akan hafal. Ya kalau tidak hafal semua ya paling tidak ya beberapa ayat atau surah, dan itu cukup, alhamdulillah. Taib, ini tentunya bab ke 43 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini. Taib. Jadi ini rasanya sudah kita fahami, dan kita baca di akhir hadis ini Nabi SAW itu setelah ditegur lalu beliau mengamalkannya, yaitu ketika Jibril selesai membaca, beliau mendengar baik-baik, baru beliau mengulangi apa yang dibacakan oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Nah, di bulan Ramadan Jibril turun, lalu kemudian menyimak bacaan Nabi alaihissalatu wassalam, dan seterusnya. Itu pentingnya juga murajaah ya, sebagai faedah tentu daripada hadis-hadis yang kita baca ini. Jadi ini lebih terutama kepada mereka yang tahfiz Al-Quran, yaitu untuk menghafal
Al-Quran Al-Karim. Taib, itu dia. Selanjutnya adalah bab berikutnya, yaitu bab yang ke-44. Bab yang ke-44. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bab firman Allah taala, wa asirru qawlakum awijharu bih, wa asirru qawlakum awijharu bih, innahu alimun bidhatis sudur, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir, yatakhafatun yatasawarun. Taib, ini beliau rahimahullahu taala dalam bab yang ke-44 beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di sini, wa asirru qaulakum awijharu bi. Sirkanlah bacaan kalian atau kuatkan, jaharkan. Innahu alimun bidatis sudur, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam dada. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ketahuilah siapakah yang lebih mengetahui tentang apa yang diciptakannya. Wa huwal latiful khabir, dan dialah zat yang maha lembut, al-khabir, dan maha mengetahui. Taib, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang beliau nukilkan di sini itu juga ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Ada kaitannya dengan bab sebelumnya, bahwa beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin menekankan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan sifat makhluk. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan sifat makhluknya. Ya, di sini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala itu menisbatkan, menyandarkan ucapan kepada makhluk, menyandarkan bacaan kepada makhluk. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa asirru qaulakum, sirkanlah ucapan kalian, bacaan kalian. Awijharu bih, atau jaharkan, kuatkan, besarkan. Nah, itu kan Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ucapan, bacaan kepada kepada makhluknya. Dan ini lagi-lagi menekankan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada bab-bab sebelumnya. Nah, wa asirru qaulakum majrub innahu alimun bidzatis sudur, tentu ini ayat yang masyhur ya, yang sering kita baca, itu surah Al-Mulk tentunya nih. Surah Al-Mulk. Taib. Taib, langsung saja kita baca hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini. Qala haddatsani Amr ibn Zurarah an Hushaymin akhbarana Abu Bishr an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wa la tajhar bi salatika wa la tukhafid biha. Qala nazalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhtafin bi Makkah fakana idza shalla bi ashabihi rafa'a sawtahu bil Qur'an fa idza sami'ahu al musyrikun sabbu al Qur'an wa man anzalahu wa man jaa'a bihi faqala Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa la tajhar bi salatika ay bi qira'atika fayasma'a al musyrikun fayasubbu al Qur'an wa la tukhafid biha an ashabika fala tusmi'uhum wabtaghi baina dzalika sabila. Taib. Ini juga hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu membaca secara lantang, secara kuat, bacaan kuat dalam salatmu, dan jangan pula secara lirih, secara sir. Surah Al-Isra ayat 110. Ibnu Abbas berkata, ayat ini diturunkan saat Rasulullah SAW masih sembunyi-sembunyi di Mekah. Jika sholat bersama sahabat-sahabatnya,
Beliau mengeraskan bacaan Al-Qur'annya sehingga jika kaum musyrikin mendengarnya, mereka mencaci Al-Qur'an, zat yang menurunkannya dan malaikat yang membawanya. Maka Allah menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan ayat, jangan kamu membacanya secara jahar, secara kuat, secara lantang dalam salatmu. Surah Al-Isra ayat 110, yakni dengan bacaanmu, sehingga saat orang-orang musyrik mendengar mereka akan mencela Al-Qur'an. Dan jangan pula secara jahar, secara sir, secara lirih, kecil, yaitu kepada para sahabatmu, sehingga engkau tidak bisa menjadikan mereka mendengar. Carilah jalan tengah antara keduanya, yaitu surah Al-Isra ayat 110. Taib. Tentu di sini apa yang tadi kita sebutkan sudah kita fahami. Semua perbuatan-perbuatan yang ada ini, bacaan ketika sholat, bacaan Al-Quran tentunya, itu semua disandarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, sehingga tidak diragukan lagi bahwa ketika menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentu berbeda dengan sifat-sifat makhluknya, dalam hal ini bacaan dan seterusnya. Nah, ini beliau menekankan lagi karena memang sepertinya memang dahsyat sekali fitnah pada waktu itu, pada waktu di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita sekarang ini mungkin kita terheran-heran, ini kenapa pula dibahas banyak sekali gitu kan? Iya, Imam Bukhari. Sehingga beliau rahimahullahu taala itu kan banyak membahas tentang sifat-sifat ini, ya, untuk menunjukkan betul-betul bahwasanya sifat Allah bukan seperti sifat makhluknya. Nah, sehingga apa yang disandarkan kepada makhluk itu adalah perbuatan makhluk, apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Quran sebagai kalamullah adalah murni daripada sifatnya Rabbul Alamin, yaitu sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sekaligus sifat dzatiyah. Taib. Kaitannya dengan hadis ini dengan bab yang tadi kita sebutkan, surah Al-Mulk ya, ayat 13. Di situ jelas, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Sirkanlah, ya, pelankanlah qaulakum, ucapanmu, yaitu bacaanmu, aw ijharu bih, atau jaharkan dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, maksudnya kuatkan. Sungguh dia Maha mengetahui segala isi hati. Ya tentu ini ya setelah kita mengetahui maksud Al-Imam Al-Bukhari ya. Jadi ini kan kalau kita melihat sisi hukum yang lain, ini tentu melihat pada maslahat mafsadat. Maslahat dan mafsadat. Pada waktu awal-awal dakwah, ya kita ketahui awal dakwah di Mekkah gitu adalah dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Dakwah sembunyi-sembunyi. Dan kita ketahui di Dar Al-Arqam, di rumah daripada Al-Arqam bin Abil Arqam pada waktu itu. Sehingga wajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi alaihi salatu wasallam, jangan kuatkan suara di dalam sholat, karena ketika mereka sholat kan membaca Al-Quran. Nah, yang namanya rumah-rumah pada waktu di zaman dahulu ya bukan seperti rumah di zaman sekarang. Artinya kalau kita mengeraskan suara, ya pasti orang di luar sana mendengarnya. Apalagi rumah-rumah di zaman dahulu juga, apalagi di kawasan Mekah itu kan rapat-rapat gitu, dekat-dekat. Ya, sehingga apabila mengeraskan suara, menguatkan suara, ya didengar oleh orang-orang di luar. Nah, sementara orang di luar itu sudah boleh dipastikan mereka yang tidak sholat, maknanya mereka orang-orang kafir. Nah, mereka mendengar. Kalau mereka mendengar, ya tentu mereka akan suuzon. Ini apa yang dibaca oleh Nabi SAW dan para sahabatnya ini. Akhirnya karena dia suuzon, lalu mereka mencela, memaki dan seterusnya Nabi SAW dan para sahabat, dan juga apa yang dibacanya, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga dengan menimbang mafsadat seperti ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk ketika sholat itu jangan dikeras-keraskan suaranya. Ini maslahat mafsadat. Adapun kalau aman-aman saja ya tentu tidak masalah. Lagi-lagi juga harus dipertimbangkan juga maslahatnya, mafsadatnya. Ya betul,
Mungkin saja di seluruh kampung itu Islam. Lalu apakah dengan Islamnya mereka, lalu kemudian kita sembarangan saja pakai mikrofon, kemudian loudspeaker begitu yang di luar, seperti tadarus yang ada gitu. Boleh apa tidak? Ya tentu hukum asalnya tidak boleh. Tapi lagi-lagi ada sebagian kaum muslimin yang menghukumi atau merujuk kepada semangat dan juga hawa nafsunya. Jadi mereka marah-marah ketika diingatkan. Ada sebagian yang mengingatkan, jangan pakai loudspeaker lah, gitu kan. Kalau mau tadarus ya silakan di sini. Terus ada yang sampai bilang, itu yang menegur itu pasti bukan Islam katanya. Ya padahal kan orang Islam yang menegurnya. Itu maksudnya jawaban dia kepada orang yang menegurnya itu sangat keras sekali. Jadi mereka yang menegur berarti bukan Islam. Kenapa bukan Islam? Karena hanya orang-orang Islam saja yang tidak mau mendengar Al-Quran, katanya. Ketika ditegur menggunakan loudspeaker, tadarus dan seterusnya. Karena di Nusantara kita itu kan tadarus Al-Quran itu di kampung-kampung tuh pakai loudspeaker itu. Ya kalau semua setuju dan seterusnya, ya mungkin saja. Ya silahkan saja kalau semua setuju gitu kan. Tapi masalahnya apakah sudah ditanya satu-satu? Karena siapa tahu ketika itu ada orang yang sakit, gitu kan? Siapa tahu ketika itu ada orang yang mau tidur, akhirnya tidak bisa tidur dan seterusnya daripada keadaan-keadaan yang ada. Maka sebaiknya ya ketika itu ya tidak memakai suara luar tentunya. Ya silahkan tadarus ya, tapi suara dalam. Jadi intinya maslahat dan mafsadat juga. Nah, apalagi hidup di tengah-tengah non muslim dan dia sebagai orang yang sedikit di situ. Kaum muslimin sedikit. Lalu kemudian karena semangatnya jadi mereka pun ingin mengamalkan semua syariat, dalam hal ini dia membaca Quran dengan suara keras dan seterusnya. Tentu ini menyelisihi daripada metode dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dalam mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Tapi ini insyaallah wadih. Kemudian selanjutnya di sini qala haddatsana Ubaid bin Ismail qala haddatsana Abu Usamah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat nazalat hadhihi al-ayatu wa la tajhar bi salatika wa la tukhafid biha fi du'a. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail sampai pada Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, ayat ini janganlah kamu menyaringkan, maksud menguatkan bacaanmu ketika sholatmu dan jangan pula membacanya terlalu pelan. Al-Isra ayat 110 diturunkan berkenaan dengan doa. Jadi maksudnya tadi semua bacaan, mau doa, mau Al-Quran, itu hendaknya ketika membacanya melihat maslahat dan mafsadat. Tentunya merujuk kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini apalagi doa. Doa berjamaah, kemudian zikir berjamaah dan seterusnya. Tentu lebih ini timbang-timbang lagi apakah ini dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi semuanya harus diukur dengan ilmu tentunya, yang merujuk kepada sunnah Nabi alaihissalam dalam hal ini, bukan semata-mata karena semangat dan juga bukan semata-mata karena nafsu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala di sini, hadis yang terakhir ya, qala haddatsana Ismail qala haddatsana Abu Asim qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarana Ibnu Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an wa zada ghairuhu yajharu bihi. Ini hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran, sementara yang lain menambahkan dan mengeraskannya. Tentu dalam mensyarah hadis ini, para ulama tentu
menjelaskan apa yang dimaksud dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam di sini. Malam yataghanna bil Quran, barang siapa yang tidak taghanni, ya, yaitu tidak melakukan Al-Qur'an. Ya, tentu ini dilihat dari segi alih bahasa terjemah lafziyahnya. Tapi tentu kita melihat penjelasan para ulama bahwa yang dimaksud dengan di sini adalah tahsin, memperbaiki bacaan dengan tajwid tentunya, kemudian berusaha memperbagus suaranya, Ya, tentu kemudian ditambah lagi di sini mengeraskan suaranya. Ini konsekuensi tentu mengeraskan suara. Karena kalau kita mau tajwid, kemudian kalau kita mau memperbagus bacaan, ya tentu kan harus ada yang didengar bacaannya. Tapi kalau lirih pelan-pelan begitu, artinya dia sendiri yang mendengar, ya tentu ini tidak termasuk jahar. Juga ya gimana mau mau diketahui tajwidnya betul apa tidak, bagus apa tidak. Nah, jadi ini tentu apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, itu hendaknya seorang itu mempelajari tajwid, kemudian hendaknya seorang itu ya berusaha untuk memperbagus bacaannya, ya tentu sesuai kemampuan masing-masing. Tidak takalluf, tidak tidak terlalu memberat-beratkan diri, kemudian juga tidak memaksa diri. Jadi tidak memaksa diri dalam hal ini mengikuti syekh tertentu dalam lagunya. Jadi intinya tidak dipaksakan. Jadi intinya dia ada usaha sendiri, karena Al-Quran itu adalah kalamullah tadi kita sebutkan, dan ketika orang itu membacanya dengan tajwid, maka insya Allah pasti akan ada nadanya. Ya, cuma nada orang satu ke orang yang lain, suara orang yang satu ke suara orang yang lain, ya tentu berlainan tentunya, berbeda-beda tentunya. Tapi itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memiliki nada tersendiri. Karena Al-Quran itu ketika dibaca dengan tajwid, dia akan langsung mengeluarkan nada tersendiri. Justru malah kalau kita mengada-ngada, itu akan rusak jadinya nadanya. Jadi akan rusak. Jadi biarkan dia keluar dengan sendirinya, dengan kita berusaha tentunya semaksimal mungkin tanpa mengada-ngada, tanpa memberat-beratkan diri kita, gitu. Jadi dia akan keluarkan dengan sendiri. Jadi kalau mengada-ngada itu jadi masalah. Sehingga ada orang yang mau membaca Quran, atau bukan mau, ada yang membaca Quran dengan nada dangdut misalnya. Ada membaca Al-Quran dengan nada lagu Jawa. Ada itu di Indonesia, lagu Jawa. Jadi dia nadakan seperti itu, lagu Jawa, lagu apa entah, lagu Indonesia dan lagu-lagu lah. Itu justru malah masalah, dan itu ditegur oleh para ulama. Tentu ulama tajwid dalam hal ini pun menegurnya. Sebelumnya adalah ulama-ulama yang betul-betul melihat atau merujuk kepada bacaan-bacaan daripada Al-Quran itu sendiri yang murni, itu sudah melarangnya. Bahwasanya taghanni, melakukan Al-Quran di sini adalah lagu Al-Quran dengan murni. Itu yang dimaksud. Lagu Al-Quran dengan murni tentu didasari dengan tajwid. Nah, tidak didasari dengan lagu-lagu yang lain. Ukuran-ukuran lagu yang lain, misal lagu tadi kita sebutkan dangdut lah, Jawa lah, apalah standar-standar lagu yang lain, itu semua tidak dibenarkan. Karena Al-Qur'anul Karim itu kalau dibaca dengan nadanya yang murni, tentu dengan berdasarkan tajwid, itu pasti akan menghasilkan sentuhan dalam hati. Nah, itu yang disebutkan sebagian para ulama juga yang mengatakan maksud melakukan di sini juga dengan khusyuk. Ada dinukilkan daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau dinukilkan daripada pendapatnya, beliau berpendapat bahwa melakukan Al-Qur'an di sini adalah al-khusyu'. Khusyuk ketika membaca Quran. Ya tentu satu sama lain tidak bertentangan. Karena ketika orang itu melakukan Al-Qur'an dengan lagunya yang betul, yang tadi kita sebutkan berdasarkan tajwid, kemudian dia keluarkan lagunya, dia akan lagu sendiri.
Kalaupun ada orang yang ngikuti-ngikuti misal nada syekh-syekh, imam-imam, Sudes lah, Surem lah, itu tidak akan boleh tepat itu. Mungkin sepintas saja dia tepat, tapi yang namanya orang kan yang kerongkongan orang lain, suaranya lain, tetap dia akan lain. Dia akan lain. Itulah dia punya Al-Qur'an keunikan, unik daripada Al-Qur'an itu. Dia memiliki nada sendiri. Sehingga yang penting tajwid saja. Ikuti kaidah tajwidnya, lalu kemudian berusaha sedikit mengangkat suara, lalu kemudian bernada sedikit, udah bismillah, itulah dia. Adapun mengada-ngada, memberat-beratkan diri, berusaha gitu untuk mengikuti syekh tertentu, itu namanya memberat-beratkan diri. Apalagi buat-buat nada-nada yang mirip lagu. Jadi bahkan kalau mirip-mirip lagu, mana datang khusyuknya? Jadi bukannya Al-Qur'an yang dia ingat maksud makna-maknanya itu yang dia ingat. Nah, kalau bacaannya itu didasari dengan lagu-lagu musik dan seterusnya, justru malah dia akan mengingat lagu asalnya. Ya, ketika seorang itu membaca Quran dengan nada apalah tadi kan, musik-musiknya itu, pasti dia akan ingat ini penyanyinya siapa gitu kan. Itu malah dia ingat. Terus usulnya mana? Berarti kalau menurut pendapat Imam Syafi'i tadi tidak masuk berarti dia. Itu yang ditegur oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Bahwasanya malam yataghanna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak melantunkan Al-Quran dengan baik, itu dia. Tidak melantunkan, tidak membaca Al-Quran dengan baik. Baik maksudnya apa di sini? Baik tajwidnya, baik suaranya yang menghasilkan khusyuk tentunya. Sebetulnya ketika para ulama ditanya bagaimana hukumnya mencari masjid yang imamnya bagus suaranya, tak masalah. Tak masalah karena siapa tahu dengan bacaan imam yang dengan tujuan mengikuti imam yang bagus bacaannya, itu dia lebih khusyuk. Ini tidak masalah. Tapi ya, lagi-lagi diingatkan jangan memberatkan diri. Itu saja, jangan memberatkan diri. Ini masalahnya imam yang bagus suaranya itu di kampung sebelah, jauh gitu. Sementara di kampungnya agak kurang-kurang bacaannya. Boleh memberatkan diri jadinya kan, kalau terlalu jauh gitu kampungnya sebelah atau di negeri sebelah gitu. Itu memberatkan. Jadi syaratnya jangan memberatkan diri. Jangan memberatkan diri. Jadi kalau tidak memberatkan diri, misal di sini di Qatar ya bebas-bebas saja gitu kan. Ya silahkan. Kalau tidak merasa berat dan seterusnya. Taib. Jadi ini dia. Adapun tentu katanya di sini tidak mengeraskannya ya kapan kita mengeraskan suara, kapan tidak? Ya tentu tadi hadis di atas maslahat dan mafsadatnya. Maslahat dan mafsadatnya. Kalau di masjid kita baca Quran, ya cukup kita saja yang dengar suara kita kan. Ya kenapa? Karena kalau kita kuatkan suara, itu kan mengganggu orang. Berarti tidak boleh manis-manis suara kita, sesedap-sedap suara kita, tajwid kita bagus, tapi di samping kita terganggu ya tentu tidak akan manis lagi bacaan itu, malah membuat orang yang sebelah kita marah. Sebetulnya tadi disebutkan Nabi SAW pun ditegur jangan mengeraskan suara. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti orang yang mendengar daripada kaum musyrikin akan mencelanya. Ya, jadi tapi intinya hadis yang terakhir ini supaya orang itu, karena ada sebagian kaum muslimin yang malas-malasan begitu, tidak mau berusaha gitu memperbagusi bacaannya, tidak mau berusaha belajar tajwid gitu, tidak mau berusaha untuk bagaimana bacaannya lebih baik lagi begitu. Ada sebagian. Sebetulnya kalau keadaannya seperti itu ya jangan sampai seperti itu. Jadi kalau ada kesempatan ya silahkan. Misal di rumah ya berusaha kita kuatkan suara, kita bernada begitu kan. Bernada terus yang kalau dia nada kita buruk ya paling ujung-ujung yang dengar istri anak gitu kan. Tidaklah sampai menurunkan derajat kita di depan orang. Begitu. Tapi ya kalau di luar sana ya jangan coba-coba lah gitu kan. Ya. Jadi itu sepertinya. Oleh karena itu semua dalil-dalil yang ada kita gabungkan
dan kita amalkan tentunya sesuai dengan keterangan-keterangan para ulama dalam hal ini. Taib, barakallahu fikum, dan sampai di sini kiranya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.